Hai guys, selamat datang di podcast kita dari podcast ke-6. Saya di sini sebagai host bernama Fabian Dias dan Saya bernama Ajri Baba Jikri. ya di sini kita kedatangan tamu ya dari anak-anak SMKPU. Bisa kita perkenalkan di sini. Perkenalkan, nama saya Kesha Adrian. Dan saya bernama Muhammad Rizky Alamsyah. Terima kasih telah mengundang kami berdua ke dalam podcast kali ini. Oke, ya basa-basi dulu lah ya. Gimana kabar kalian di sini? Sehat atau gimana? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Oke, mau langsung pertanyaan atau gimana nih, Bung Azri? Kayaknya langsung ke pertanyaan aja deh. Oke, boleh. Oke, di sini saya mau ngasih pertanyaan aja ya, pertanyaan umum dulu. Di mana sih tempat kalian PKL tuh dan ya gimana jenis bengkelnya tuh? Tempat PKL saya di Jalan Sudirman. Tempatnya lumayan luas dan kepala bengkelnya lumayan ramah-ramah. Ya, kalau saya PKL itu di depan Polsek Batu Nunggal, tepatnya di PT Hyundai. Kalau menurut saya itu tempatnya lumayan bagus, terus orang-orang bengkelnya juga pada ramah-ramah, baik gitu. Oke, cukup bagus ya untuk tempat PKL-nya. Bung Azri ingin bertanya apa? Kayaknya saya mau nanya deh, apa saja gitu kegiatan yang kalian lakukan gitu kalau di tempat PKL? Kalau saya di tempat PKL paling baik membersihkan oli, membongkar, memasang, dan lain-lain. Kalau Iki apa kegiatannya selama PKL? Kalau saya gitu ya tidak jauh gitu seperti Keisha, sama saja kalau di tempat PKL itu seperti mengganti oli, menservis mobil, lalu membersihkan sasis-sasis dan sebagainya lah kalau menurut saya. Saya ada pertanyaan nih buat kalian berdua. Ada gak sih soft skill yang harus dimiliki PKL gitu? Membantu berkomunikasi dan rekan kerja dan pelanggan. Menunjukkan siap profesional seperti datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas dan serius. Meningkatkan kerja tim saat melaksanakan pembaikan bersama. Oh, menurut Iki? Kalau menurut saya sih soft skill yang saya miliki itu seperti keahlian dalam berkomunikasi dengan orang sekitar, lalu kedisiplinan dan juga rasa tanggung jawab sih. Itu yang saya miliki. Ya, makasih atas jawaban kalian berdua. Kalau Bian pertanyaan. Kan yang sebelumnya tuh soft skill ya. Kalau yang selanjutnya tuh hard skill nih. Apa itu yang harus dibutuhkan gitu buat PKL itu? Menurut saya mengetahui fungsi dan cara kerja komponen mobil dan cara merawat serta memeriksa komponen. Kalau untuk Rizky bagaimana? Kalau untuk hard skill sih bagi saya ya seperti itu, seperti memahami tentang sistem-sistem yang ada di suatu kendaraan, lalu memahami tentang eh, peralatan dan suku cadang yang ada di kendaraan tersebut ya. Ya, terus saya juga ada pertanyaan nih. Bagaimana sih cara ngembangin hard skill gitu di selama PKL? Menurut saya belajar langsung dari mekanik yang berpengalaman. Banyak bertanya dan tidak takut mencoba memperjakan tugas. Oh, menurut Rizky apa? Ya, kalau menurut saya ya itu sama seperti Keisha, ya jangan takut untuk mencoba kita itu, lalu jangan malu untuk bertanya kepada orang-orang yang ada di bengkel karena dari mereka pun kita bisa mendapatkan ilmu atau hard skill itu. Ya, makasih jawabannya. Terus ada lagi nih
Gimana sih cara kalian tuh menangani tekanan atau stres saat kerja di bengkel itu? Saya saya tetap tenang dan fokus pada pekerjaan satu persatu. Saya juga meminta bantuan atau berdiskusi dengan rekan jika kesulitan. Agar tidak panik, kemampuan mengatur waktu dan tepat tenang sangat dalam situasi seperti itu. Kalau untuk Rizky bagaimana nih? Kalau untuk saya sendiri cara mengatasi stres gimana tadi? Ini mengatasi stres, Menga- tekanan. mengatasi stres itu dengan cara dengan cara ya beristirahat gitu, seperti ya mengosongkan pikiran dulu terlebih dahulu, beristirahat dengan tenang, dan lalu setelah itu kembali lagi bekerja dengan seperti biasa ya. Oh, jadi Anda tuh yang bersifat tenang gitu ya, yang menenangkan diri terlebih dulu. Ada pertanyaan lain? Ya, saya ada. Bagaimana sih kalian nunjukin kemampuan komunikasi yang baik kepada pelanggan gitu? Menurut saya berbicara dengan sopan, mendengarkan keluhan pelanggan dengan serius, dan jika ditugaskan menjelaskan masalah teknis, saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Saya juga berusaha memberi kesan ramah profesional. Kalau menurut Rizky gimana nih? Kalau menurut saya sih ya berbicara dengan sopan, lalu berkata dengan jujur, nah, dan juga kitanya gitu harus percaya diri juga ketika mengobrol dengan konsumen gitu. Oh ya, makasih jawabannya. Saya ada nih pertanyaan nih. Mengapa begitu penting gitu soft skill seperti tanggung jawab dan etos kerja saat PKL di bengkel tuh? Karena pekerjaan di bengkel menyangkut keselamatan kendaraan orang lain. Jika kita tidak bertanggung jawab, bisa terjadi kesalahan fatal. Etos kerja juga menunjukkan kita serius dan layak dipercaya oleh pembimbing maupun pelanggan. Kalau menurut Rizky bagaimana nih? Ya kalau menurut saya sama seperti Kaisa gitu, karena itu tanggung jawab kita kepada konsumen, kita memberikan kepada konsumen yang terbaik, makanya kita harus mempunyai soft skill yang bagus lah. Oke, pertanyaan selanjutnya itu di sana kayak ada tantangan nggak sih, kayak tekanan buat kalian tuh kayak disuruh ini itu tuh sama si kepala bengkelnya, dikasih tekanan yang besar gitu sampai kalian tuh takut, gugup gitu. Gimana, ada? Kalau di bengkel saya tidak ada tekanan yang kayak gitu. Yang penting jujur, tolong menolong dan lain-lain. Untuk Rizky bagaimana? Kalau tantangan bagi saya sendiri sih yaitu kepercayaan konsumen, karena itulah sebuah tantangannya, kepercayaan konsumen itu nomor satu. Oke, cukup bagus. Untuk Ajri ada pertanyaan lain? Ya, kalau pertanyaan saya sih, bagaimana gitu tanggapan kalian terhadap lingkungan PKL gitu? Saya pengen tahu. Di tempat PKL saya lumayan ramah, baik-baik, jujur, sopan, dan tidak ada yang gitu galak-galak. Kalau Iki, Sama saja sih, di tempat PKL saya pun seperti itu, pada ramah-ramah, baik-baik orangnya, dan tentunya saling gimana ya, merangkul gitu untuk yang anak-anak PKL itu. kalau Fabian ada pertanyaan? Oh ya, setelah kalian PKL ini tentu ada pelajaran yang didapatkan. Nah, apa sih pelajaran yang kalian dapat tuh dari PKL sebelumnya itu? Ya, saya pendapatan dari bagian mesin, mobil, dan lain-lain lah.
Ya oke, untuk Rizky bagaimana? Kalau menurut saya sendiri sih saya cukup mendapat ilmu tambahan gitu seperti ilmu-ilmu yang tidak saya dapatkan di sekolah itu saya dapatkan di tempat PKL gitu. Oh, jadi waktu di PKL tuh mendapat ilmu yang tidak diajarkan waktu di sekolah gitu ya. Ya sih, kebanyakan yang di bengkel-bengkel tuh sudah tingkat atas ya, berbeda dengan yang berada di sekolah. Oke, untuk Ajri, apakah ada pertanyaan lagi? Saya mau tahu gitu, apa saja sih yang kalian pernah perbaikin gitu, servis gitu, yang pernah kalian lakuin gitu. Ya, saya pernah lakuin servis, ganti oli, ganti ban, eh gitulah dan lain-lain. Oke, kalau Iki, Ya, saya pun sama. Saya itu bekerja seperti mengganti ban, mengganti oli, lalu menurunkan transmisi, langsung membongkar mesin ya seperti itulah. oh ya, kalau Fabian udah pertanyaan. Eh, Mungkin ya, saya tidak yakin kalau misalnya kalian membuat kesalahan tuh. Nah, kalau waktu PKL kemarin itu ada nggak sih masalah gitu yang bikin konsumen tuh ngeluh ke kalian? Kayak misalnya ada baut yang udah flek atau kesalahan gitu dalam memasang apa komponennya? Apakah ada? Jarang, jarang di PK saya mah jarang gitu. Oke, untuk Rizky bagaimana? Ya, bagi saya sih tentunya selalu ada ya kesalahan-kesalahan itu seperti baut yang selek, lalu seperti datang terlambat itu selalu ada sih. Oke ya, jawabannya cukup bagus dan ya mungkin kalian ya pintar-pintar ya dalam eh, jurusan otomotif ini. Kalau ada pertanyaan lain dari Bung Ajri, Apa? apakah ada pertanyaan lain? Kayak saya rasa cukup deh. Saya puas udah. Ya, saya juga cukup puas sih. Tapi mungkin di lain waktu kalian bisa memberikan pengalaman PKL lagi yang lebih seru untuk dibahas gitu ya. Terima kasih untuk Bung Keisha dan Bung Rizky sudah datang ke podcast ini. Semoga kalian selalu sehat dan diberikan umur yang panjang. Oke guys, cukup segitu tentang podcast kali ini. Jangan lupa datang lagi di next podcast bersama teman-teman yang lain. Bye bye.